Shalom pemuda remaja, sebelum kita ibadah sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami boleh ada di tempat ini dengan keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau ada di mobil, ada di tempat kami tinggal, ada di rumah, dimanapun aktivitas apapun yang sedang kami lakukan Tuhan. Biarkan Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, biarkan berkat Tuhan turun atas ibadah kami. Dimanapun kami berada Tuhan, biarkan Tuhan memberkati setiap hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati setiap pembicara yang akan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan juga, biar Tuhan yang mengurapi. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau sebab itu ku lakukan.
Shalom teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya untuk Kak Sri, Kak Gati, kemudian teman-teman pengurus untuk sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing di ibadah pemuda dan remaja kali ini. Perkenalkan, nama saya Hutsma Simon Tomboy, biasa dipanggil Tomboy teman-teman semua. Teman-teman bisa panggil Bang Tomboy atau Tomboy. Ya, kebetulan saya sudah menikah. Saya mempunyai satu orang istri yang cantik. Kemudian saya juga mempunyai satu orang putra, yang tentunya putranya ganteng mirip dengan ibunya. Syukur tidak mirip dengan saya. Jadi Tuhan menjawab dengan sangat baik. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan yang meluangkan waktu untuk bisa ibadah bersama secara online ini, teman-teman semua. Saya mendapatkan amanah untuk Jakarta, bekerja di Jakarta di salah satu perusahaan kendaraan listrik yang bergerak cukup cepat di Indonesia pertumbuhannya, spesifik di bidang operasional untuk semua cabang-cabang tersebut. Sekian perkenalan dari saya. Teman-teman pengurus memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing terkait konsisten. Kita sama-sama akan sharing, sama-sama akan belajar. Di sini bukan berarti saya lebih pintar, tidak. Saya lebih jago, enggak, teman-teman. Kita sharing saja, kita sama-sama sharing, sama-sama belajar tentang apa itu konsisten. Kenapa kita harus konsisten dan seberapa pentingnya di dalam hidup kita konsisten itu, teman-teman. Nah, saya ketika mendapatkan tema konsisten, saya coba cari apa itu konsisten. Konsisten menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah melakukan sesuatu secara terus-menerus, secara selaras, supaya tujuannya tercapai, teman-teman semua. Jadi, konsisten itu terus-menerus melakukan sesuatu, usaha yang dilakukan terus-menerus, tidak putus, sampai tujuannya itu tercapai. Nah, teman-teman semua, seberapa pentingnya konsisten itu, dan berbahayanya konsisten itu juga ada kalau tujuannya tuh nggak jelas, teman-teman. Misalnya, teman-teman berlari, sudah capek berlari, kiri, kanan, depan, belakang, kiri, kanan, depan, belakang, tapi nggak tahu tujuannya itu mau kemana. Jadi, konsisten itu harus selaras. Tahu dulu tujuan kita itu mau kemana. Tujuannya harus jelas. Tetapin tujuannya dulu. Tujuan harus jelas. Nah, sebelum memasuki ke situ, kita sama-sama baca dulu di Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Nah, berkat Tuhan menjadikan kaya, ini adalah sebuah tujuan. Sedangkan susah payah tidak menambahinya adalah sebuah proses. Saya akan jelasin satu-satu. Kaya itu bukan berarti hanya bersifat secara uang, tidak. Tapi kedamaian hati, kita bahagia, kita makan ayam, adem ayem, itu juga sebuah kekayaan, teman-teman semua. Jadi tidak hanya secara sempit kita terjemahkan. Berkat Tuhan yang menjadikan kedamaian. Jadi anugerah Tuhan yang menjadikan kita bisa beribadah dengan tenang, kita bisa hidup dengan santai. Karena di Jakarta banyak orang yang stres bekerja, depresi, walaupun pemasukannya tidak bermasalah, tapi secara mental mereka terkena mental health, teman-teman semua. Jadi mereka tidak nyaman, tidak happy dengan hidup mereka. Nah, kemudian susah payah tidak menambahinya, berarti bang kita bisa ongkang kaki dong, kan susah payah tidak menambahinya. No, tidak seperti itu, teman-teman. Susah payah itu tidak menambahinya berarti apa? Usaha yang kita lakukan itu harus 100% yang kita lakukan dengan segenap hati,
untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bila Tuhan berkenan, tujuan kita akan tercapai. Ketika Tuhan berkenan, tujuan kita ini selaras dengan tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat sesama, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, untuk tahu tujuan itu harus jelas, teman-teman. Konsisten itu harus ngerti, tujuan itu harus jelas dulu. Yang pertama, tujuan harus jelas. Pertanyaan adalah gimana sih cara supaya kita bisa ngerti tujuan kita itu jelas atau tidak. Yang pasti tujuan itu harus menjawab pain point atau masalah kita, teman-teman semua. Masalah kita itu apa? Atau keresahan kita itu apa? Itu harus menjawab dulu nih tujuan kita nih. Misalnya adalah saya hidup berkekurangan gitu, atau saya hidup tidak bahagia. Nah, itu harus terjawab. Tujuan kita ingin bahagia, kita ingin sehat, bahagia, sehat, sejahtera. Itu yang ingin kita capai, teman-teman semua. Misalnya. Nah, berarti apa yang harus kamu lakukan juga harus jelas. Bahwa kamu harus olahraga, makan makanan sehat, banyak minum air putih, terus kemudian kurangi kopi, tidak merokok. Itu tujuan supaya sehat, teman-teman semua. Terus kemudian pakai masker, ya kan? Kalau di jalan, tentunya di kondisi seperti ini pakai masker semua. Nah, tujuan harus jelas, teman-teman semua. Nah, untuk mengerti tujuan dalam hidup, saya menyarankan teman-teman menggunakan konsep Ikigai. Konsep dari Jepang. Teman-teman juga mungkin bisa cari juga, googling detailnya. Tapi secara singkat saya akan jelaskan bahwa Ikigai ini adalah konsep yang melihat tujuan kita itu dari 4 hal. Tujuan atau kemampuan kita itu dari 4 hal. Yaitu, apakah tujuan kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, apakah tujuan itu sesuai dengan kemauan kita. Yang ketiga, apakah tujuan kita itu kalau dipandang orang lain juga ngerasa bahwa kita capable terhadap hal itu. Capable itu mampu terhadap hal itu. Yang keempat, apakah tujuan itu menjadi berkat buat sesama. Jadi 4 hal ini yang harus terpenuhi, teman-teman semua. Mau mampu, orang lain lihat kamu mampu, dan berkat. Contohnya adalah kalau kamu suka nyanyi, mau nyanyi, suka, tapi kamu nggak mampu, dan orang nggak suka ngelihatnya, dan kamu nggak jadi berkat, ya jangan diterusin gitu. Ya, jadi as a hobi aja, bukan as a tujuan, teman-teman semua. Tapi ketika misalnya kamu suka main bola, misalnya orang lihat kamu jago, terus kemudian kamu suka, terus kemudian kamu mau meneruskannya menjadi as a profesi, dan kemudian kamu jadi berkat, ya go ahead. Even itu bulu tangkis dan lain sebagainya. Atau misalnya kamu suka dengan kamu pengen jadi, misalnya pengen jadi CEO, atau kamu pengen jadi direktur, atau kamu pengen punya usaha sendiri, ya kira-kira kamu mau atau enggak, mampu atau enggak. Terus kemudian orang lain lihat kamu gimana, dan kamu jadi berkat enggak, tentunya dengan segala konsekuensi yang ada, teman-teman. Nah, yang pertama itu ngerti dulu cara bikin tujuan gitu. Setelah kalian analisa 4 hal ini, kalian ngelihat lagi, teman-teman semua. Ngelihat lagi kekurangan dan kelebihanmu tuh di mana. Kalian harus tahu dulu kelemahan kekurangan kalian di mana. Baru kalian bisa berjalan lebih jauh. Yang kemudian yang berikutnya adalah tulis setiap impian teman-teman. Kalau perlu taruh di kamar yang gede gitu. Dulu saya melakukan itu. Dan tantangan kita itu berbeda-beda. Misalnya tantangan saya di kondisi finansial. Dulu saya lahir dari keluarga yang kurang mampu. Teman-teman bisa lihat juga. Tapi Tuhan menganugerahkan banyak hal kepada saya gitu. Karena apa yang saya lakukan, apa yang saya usahakan, apa yang saya kejar, mimpi yang saya capai, Tuhan
yang penuhkan, Tuhan yang cukupkan. Jadi seperti saya beruntung mendapatkan beasiswa, orang lihatnya beruntung, tapi sebenarnya saya terberkati, tentunya dengan kolaborasi, yaitu adalah dengan hasil dari kerja keras serta berkah karunia daripada Tuhan Yesus sendiri, teman-teman semua, hingga sampai di titik ini. Karena posisi yang diberikan sekarang itu terus terang hanyalah berkat dan kasih karunia dari Tuhan, dan Tuhan bisa copot kapanpun Tuhan mau gitu. Seperti juga kesehatan, kemarin saya kena COVID, beberapa waktu lalu saya kena COVID, dan ya semuanya hanya kehidupan ini hanyalah kasih karunia Tuhan, teman-teman. Jadi nggak perlu ada yang disombongkan. No. Yang pertama adalah ngerti tujuan dan mau kemana tujuanmu. Yang kedua adalah teman-teman semua fokus pada tujuanmu, teman-teman. Jadi teman-teman fokus nih pada tujuannya. Karena setiap orang ini diuji dengan banyak hal yang berbeda-beda. Seperti contohnya ada yang secara finansial, ada yang secara keluarga yang broken home dan lain sebagainya. Ada yang juga yang diuji secara keterbatasan fisik. Nah, teman-teman semua, yang membedakan antara pemenang dan pecundang itu cuman huruf, cuman pemenang dan pecundang yang membedakan itu cuman beberapa huruf aja, teman-teman, yaitu alasan. Pecundang selalu membuat alasan, teman-teman. Pecundang selalu membuat alasan. Apapun itu dia akan bilang bahwa saya miskin, saya nggak bisa lah, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Fisik saya terbatas, saya nggak bisa ini itu. Terus kemudian keluarga saya nggak pernah dukung saya, saya nggak bisa gitu kan. Itu adalah pecundang. Tapi kalau pemenang, dia akan melihat walaupun saya ini, tapi saya tetap bisa ini. Walaupun saya miskin, tapi saya bisa tetap belajar untuk mencapai tujuan saya. Walaupun keluarga saya tidak mendukung saya, tapi saya tahu Tuhan bersama dengan saya. Walaupun keterbatasan fisik ini tidak menghalangi mimpi dan cita-cita saya. Ini, teman-teman. Yang kedua, fokus ini sangat-sangat penting. Ketika teman-teman bisa fokus kepada tujuan teman-teman dan melakukannya secara konsisten, terus-menerus, itu teman-teman akan mendapatkan hasil yang luar biasa, teman-teman semua. Contohnya adalah ketika teman-teman melakukan segala sesuatu, ketika teman-teman tidak pintar, seperti saya tidak pintar, belajarlah 2 kali lipat, 3 kali lipat dari orang lain gitu. Saya mempunyai kakak dan adik yang dikaruniai kecerdasan yang sangat baik, sehingga sekali belajar mereka paham. Sedangkan saya tidak. Saya harus belajar 2, 3, 4 kali baru ngerti gitu. Lemot saya. Tapi karena saya tahu mengerti kekurangan saya bahwa saya lemot, maka saya belajar 2, 3 kali lebih daripada orang biasa. Yang membuat saya bisa sejajar dengan mereka. Itu yang saya lakukan, teman-teman semua. Ubah kelemahanmu ini jadi kelebihanmu. Jadi poin yang kamu tahu kelemahanmu. Yang berikutnya, teman-teman semua, yaitu setia dalam proses. Saya ulangin lagi ya. Tadi yang pertama adalah kamu harus ngerti dulu tujuanmu gimana. Yang kedua adalah kamu harus fokus dalam setiap tujuanmu. Yang ketiga adalah konsistensi itu berbicara tentang proses yang harus kamu lalui. Kalau kamu ingin sukses, jangan protes kalau diproses. Ingat ya teman-teman ya, kalau kamu ingin sukses, jangan protes kalau diproses. Kalau kamu minta sama Tuhan, Tuhan saya pengen jadi pintar, saya pengen jadi sabar, ya Tuhan nggak akan berikan kamu kesabaran. Kamu akan ketemu sama orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang tidak mengenakan, supaya kamu mempunyai kesempatan untuk belajar jadi sabar. Ketika kamu bilang, Tuhan saya ingin jadi pemimpin, bla 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 bla, kamu akan diberi orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang pembangkang dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya kamu belajar jadi pemimpin, bukan jadi pemimpin instan. No, Tuhan memberikan proses. Tuhan memberikan proses kepada kamu supaya karaktermu itu muncul, teman-teman semua. Ingat ya, sekali lagi bahwa kalau mau sukses, ya jangan protes kalau diproses. Ini yang paling penting, teman-teman semua. Nah, ketika teman-teman berjalan dalam proses,
secara konsisten belajar, dan belajar, saya selalu mengingatkan pada teman-teman bahwa pendidikan ini sangat penting, teman-teman. Pendidikan sangat penting, dan tolong jangan main-main dengan pendidikanmu gitu. Kecuali kamu memang sudah tahu kemampuanmu ada di mana gitu. It's okay, go ahead, silahkan gitu. Kalau belum tahu, ya gunakan pendidikanmu sebaik-baiknya. Karena pendidikan adalah salah satu jalan supaya kamu bisa keluar dari jalur kemiskinan. Pendidikan adalah salah satu cara supaya kamu bisa hidup lebih baik gitu. Selain tentunya cara-cara yang lain ya. Itu teman-teman semua. Makanya saya sangat mengharapkan teman-teman semua yang sekarang sekolah berusaha maksimal dengan baik gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah tahu tujuannya, ya silahkan gitu. Berikutnya adalah dalam proses ini kita bisa jadi gagal. Gagal tuh banyak hal. Gagal dalam ujian, misalnya nggak jadi masuk ke universitas ternama. Terus kemudian gagal dalam pertandingan, misalnya dalam final, misalnya gagal. Misalnya dalam lomba bulu tangkis gagal, padahal sudah masuk final. Lomba wushu misalnya sampai final gagal. Lomba basket sampai final gagal. It's okay teman-teman. Kegagalan-kegagalan ini teman-teman lihat, teman-teman analisa masalahnya ada di mana. Konsistensi itu mau terus-menerus juga belajar. Jadi dia juga tidak hanya stuck melakukan hal yang sama. Selain tadi yang kita bilang bahwa konsistensi itu adalah selaras, segala sesuatu yang selaras melakukan terus-menerus untuk tujuannya. Supaya konsisten ini berarti teman-teman juga harus improve. Kita harus improve bahwa oh ini kurangnya di sini, oh ini kurangnya di sini, supaya jadi lebih baik lagi teman-teman semua. Yang paling penting adalah progres teman-teman semua. Yang keempat adalah progres. Saya ulang lagi, yang pertama adalah ngerti tujuanmu apa, yang kedua fokus pada tujuanmu, yang ketiga adalah setia dalam proses, yang keempat adalah progres. Progres dan progres. Progres itu adalah pertumbuhan dan pertumbuhan teman-teman. Langkah ke depan, dan langkah ke depan. Sebuah kemajuan. Itu progres teman-teman. Progres itu jangan bandingkan progresmu dengan orang lain. Orang lain mungkin bisa lebih cepat. Stop, gak usah pusingin itu. Kamu percaya sama dirimu, percaya sama Tuhan Yesus yang sudah bentuk kamu, karaktermu unik. Percaya itu. Kelebihan dan kekuranganmu itu anugerah. Pakai semuanya itu untuk mencapai tujuannya Tuhan lewat hidupmu teman-teman semua. Memberkati keluargamu, memberkati sesama teman-teman semua. Nah, progres. Kalau teman-teman pusing nggak apa-apa. Kalau pusing belajar dikit-dikit. Kalau mau pintar belajar dikit-dikit dicicil. Hari ini setengah jam, besok 20 menit. Hari ini 15 menit, besok 20 menit, besok lagi setengah jam, besok lagi 1 jam. Yang penting ada progres. Kalau nggak bisa lari, ya jalan. Kalau nggak bisa jalan, ya merangkak. Kalau nggak bisa merangkak, ya merayap. Itu yang harus dilakuin teman-teman. Yang penting ada progres, yang penting gerak ke depan teman-teman semua. Jadi itu 4 hal yang saya sharing ke teman-teman semua. Yang teman-teman ingat bahwa konsisten ini melingkupi 4 hal, yaitu tahu tujuanmu, yang kedua adalah fokus pada tujuanmu, yang ketiga adalah setia dalam proses, yang keempat selalu ada progres teman-teman semua. Kemudian ayat penutup dari saya yaitu Roma 10 ayat 11, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Percaya teman-teman semua, kita akan naik dan tidak akan turun, dan kita semua pasti bisa teman-teman semua. Bersama dengan Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Lakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bawa semua dalam doa dan percayalah bahwa Tuhan akan membuatmu terpesona bahwa Dia menjawab lebih daripada apa yang bisa kamu doakan. Bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar, dan tidak pernah kamu impikan, itu bisa tercapai teman-teman semua. Shalom, selamat malam, terima kasih, salam sehat, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah, see you teman-teman semua, thank you.
Oke teman-teman, kita sudah menikmati puji-pujian pada sore hari ini dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan dari Bang Tomboy. Kita mengucapkan terima kasih kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan dan juga Bang Tomboy yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan berdoa untuk persembahan lebih dulu. Bapak, terima kasih buat sore hari ini. Kalau sebentar kami memberikan sedikit dari yang kami punya, biarkan kami boleh memberi yang terbaik dan persembahan yang kami berikan berguna bagi pekerjaan pelayan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi, berkati pekerjaan kami, sehingga itu boleh menjadi berkat buat hidup kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bagi teman-teman pemuda remaja yang rindu memberikan persembahan, bisa transfer melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan teman-teman juga bisa memberikan secara langsung, karena besok minggu gereja mengadakan ibadah onsite pada pukul 6, 8, dan 10. Teman-teman yang mau memberikan persembahan buat pemuda remaja bisa memberikannya di amplop dan ditulisin persembahan untuk pemuda remaja. Lalu minggu depan kita akan mengadakan ibadah secara live streaming. Jadi teman-teman terus ikuti channel YouTube Hagios Family dan ikuti ibadah kita pada pukul 5 sore pada hari Sabtu. Untuk teman-teman yang rindu ambil bagian dalam pelayanan pemuda remaja, jangan lupa isi angket form pelayanan yang ada di bio Hagios Youth and Teens di Instagram. Atau teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lanjut bisa hubungi pengurus-pengurus yang ada. Oke, sekian pengumuman pemuda remaja untuk seminggu ke depan. Dan selanjutnya kita akan doa untuk menutup seluruh rangkaian ibadah pada sore hari ini. Bapak, kami mengucap syukur pada sore hari ini kami masih boleh beribadah Bapak. Kami tahu kami mungkin dibatasi oleh tempat, kami dibatasi oleh ruang Bapak, tapi kami percaya Engkau hadir di rumah kami masing-masing menemani kami. Firman Tuhan yang kami dengarkan sore hari ini biar itu boleh menguatkan kami, biar kami boleh terus konsisten dengan komitmen yang kami miliki. Engkau yang memberkati setiap anak-anak pemuda remajamu dalam segala hal yang kami kerjakan, di dalam studi kami, di dalam pekerjaan kami. Biar ada Tuhan yang menyertai apapun yang kami lakukan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung kemanapun kami pergi. Bapak, kami memberkati setiap anak-anak pemuda remajamu, berkati keluarga mereka, berkati masa depan mereka, orang tua mereka. Mungkin saat ini orang tua mereka tidak ada bersama-sama dengan mereka, tapi perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata bagi setiap keluarga-keluarga mereka dimanapun mereka berada. Kami menutup doa kami pada sore hari ini, perlindungan dan penyertaan Tuhan, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Saturday. God bless you.